6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi di sekitar Gonda, yang mau masuk Gonda, pergi sana ke Gonda itu, yang lubang itu separuh ada kawasan, di belakangnya itu ada APL. Nah, itu yang agak masyarakat mungkin dia menganggap bahwa itu semuanya APL. Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandara Beton Bari Bobo memastikan kesiapannya menyambut angkutan Nataru 2025-2026. Kesiapan angkutan Nataru di Bandara Beton Bari ini setelah dilakukannya inspeksi dari kantor Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar. Produk UMKM Butonik binaan Lapas Bapas Bau-Bau masuk launch Bandara Beton Bari dan didorong mendapatkan sertifikat halal. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 22 November 2025, bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Bandara Beton Bari Bau-Bau memastikan kesiapannya menyambut angkutan Nataru 2025-2026. Kesiapan angkutan Nataru di Bandara Beton Bari ini setelah dilakukannya inspeksi dari kantor Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Dari Bandara Beton Bari itu dari segi fasilitas, dari sisi operasional itu sudah saya kira sangat siap. Bandara Beton Bari Bau-Bau memastikan kesiapannya menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026. Pembenahan sejumlah fasilitas di area terminal, khususnya pada area tempat naik turun penumpang, ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum angkutan Nataru dimulai. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beton Bari Bau-Bau, Fadli menegaskan bahwa dari segi operasional, Bandara Beton Bari sangat siap menghadapi angkutan Nataru. Ia juga mengatakan kesiapan angkutan Nataru di Bandara Beton Bari diperkuat dengan adanya inspeksi dari kantor Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar pada Selasa 18 November 2025. Fadli mengatakan inspeksi ini untuk memastikan kelayakan pesawat, fasilitas bandara, keamanan, dan keselamatan terpenuhi di semua aspek agar penyelenggaraan Nataru berjalan lancar. Dari Bandara Beton Bari itu dari segi fasilitas, dari sisi operasional itu sudah saya kira sangat siap untuk menyambut program pemerintah terkait dengan pelayanan Nataru. Kemarin juga kami menerima kunjungan resmi dari kantor Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar dalam rangka inspeksi. Satu tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan operasional terkait dengan penerbangan, keamanan, keselamatan itu terpenuhi semua aspeknya sehingga proses penyelenggaraan Nataru ini berjalan dengan lancar. Fadli mengatakan untuk memicu pergerakan penumpang, pemerintah melalui maskapai memberikan diskon tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar kurang lebih 13-14%. Diskon ini berlaku untuk periode penerbangan mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Selain diskon tiket, kata Fadli, jadwal penerbangan juga akan diperkuat. Saat ini pergerakan penumpang di Bandara Beton Bari menunjukkan angka keterisian 95 hingga 100%. Dengan tren positif ini, kata Fadli, opsi penambahan jadwal penerbangan di sore hari dimungkinkan jika terjadi peningkatan penumpang yang signifikan. Ia juga mengatakan maskapai Wings Air dijadwalkan kembali mengudara per 1 Desember di Bandara Beton Bari, menambah pilihan penerbangan selain Super Airjet yang kini melayani rute Makassar Bau-Bau pulang pergi. Posko Nataru di Bandara Beton Bari sendiri direncanakan mulai beroperasi pada 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Fadli mengatakan seluruh upaya ini merupakan sinergi untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran arus mudik dan balik di akhir tahun. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia.
Produk UMKM Butonik binaan Bapas Bau-Bau masuk launch Bandara Betombari dan didorong mendapatkan sertifikasi halal. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani melaporkan. Melalui Butonik ini kami berharap klien-klien pemasarakatan kami ini lebih konsisten untuk mensuplai produknya. Produk UMKM Butonik atau Bapas Bau-Bau terampil olahan dan inovatif kreatif yang dibina Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau telah masuk ke launch atau pusat oleh-oleh Bandara Betombari. Butonik merupakan label untuk berbagai produk makanan hasil olahan klien pemasyarakatan yang mencerminkan kekhasan daerah Buton. Kepala Bapas Bau-Bau Nasruddin menggagas program pemberdayaan Butonik sebagai upaya mendorong kemandirian dan produktivitas para klien. Nasruddin mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan dan pengawasan rutin termasuk pelatihan kewirausahaan, pemasaran dan pengemasan melalui kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan pihak-pihak terkait. Saat ini Butonik sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikasi halal dan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menjadi permasalahan klasik adalah bagaimana memasarkan produk. Untuk itu kami mendorong klien-klien kami untuk produktif dan menjaga suplai dari produk Butonik ini untuk konsisten. Sehingga ketika ada permintaan dari pasar, kami tidak kesulitan. Karena salah satu kunci keberhasilan dari sebuah UMKM itu adalah konsistensi penyediaan produk untuk siap dipasarkan. Lanjut Nasruddin, produk pertama yang dihasilkan adalah abon ikan, kemudian berkembang menjadi berbagai olahan seperti suku delai, kaholeo, kopi robusta dari Kaongkeongke Kabupaten Buton, kacang mede aneka rasa, gula kelapa, serta tuli-tuli dari ubi parut. Seluruh produk dibuat tanpa bahan pengawet. Harga produk pun dipasarkan berkisar Rp15.000 hingga Rp35.000. Bapas Bau-Bau terus mendorong konsistensi suplai agar dapat memenuhi permintaan pasar. Sejauh ini pemasaran produk Butonik cukup luas dilakukan melalui marketplace, media sosial, dan pasar digital. Selain itu, kata Nasruddin, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Perluasan pasar dilakukan melalui kemitraan dengan Bandara Betombari hingga produk Butonik dapat dipasarkan di area bandara. Woode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Persiapan sensus ekonomi 2026 terus dimatangkan BPS Sultra. Rekrutmen petugas kabupaten kota akan dibuka di awal tahun 2026. Sensus ekonomi merupakan hajat nasional dengan tagline mencatat Indonesia. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Karena pastinya 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Jadi harapannya dengan sensus ekonomi tahun 2026 akan terpotret aktivitas ekonomi. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Kurniawan memastikan persiapan sensus ekonomi SE 2026 telah berjalan dengan baik. Ia mengatakan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali itu menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat. Saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau pada Jumat, Andi menjelaskan persiapan sensus ekonomi 2026 telah dilakukan sejak tahun 2024, mulai dari pengumpulan Statistical Business Register atau SBR, pemetaan wilayah kerja statistik atau Wilkested, agar penugasan petugas nantinya tidak tumpang tindih dan semua usaha dapat tercatat, hingga uji coba instrumen dan penyempurnaan kuesioner pun telah dilaksanakan di beberapa daerah, sampai pada pelatihan instruktur dan petugas dilakukan secara berjenjang. Bahwa sensus ekonomi adalah program nasional setiap 10 tahunan sekali yang punya tujuan pertama adalah kita akan memotret aktivitas ekonomi di masyarakat, karena pastinya 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Jadi harapannya dengan sensus ekonomi tahun 2026 akan terpotret aktivitas ekonomi kenyataan pada saat pendataan. Sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 bulan, mulai Mei hingga Juni 2026. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk mencatat seluruh kegiatan usaha di Sultra. Terkait proses rekrutmen petugas lapangan akan dibuka sekitar bulan Februari hingga Maret 2026. Seleksi dilakukan ketat berdasarkan kemampuan, kepemilikan perangkat, pendidikan, dan usia. Informasi kebutuhan petugas per kabupaten kota akan diumumkan melalui website BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota. Silakan masyarakat yang merasa mempunyai kemampuan untuk bisa melaksanakan pendataan pada sensus ekonomi, silakan mendaftar
dan kami akan terima apabila mereka memenuhi syarat. Terus pantau website kami, karena nanti di website kami, di website BPS Provinsi maupun di website BPS Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara akan disampaikan kebutuhan masing-masing. Agar hasil sensus dapat menjawab kebutuhan pemerintah, Andi Kurniawan mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas BPS dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya, sebab data yang akurat sangat menentukan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Informasi terakhir, setelah mengalahkan sejumlah tim, SMA Negeri 1 Bau-Bau kini bersiap menghadapi final nasional Cerdas Cermat APBN pada 26 November 2025 di Jakarta. Perwakilan Sulawesi, Papua, dan Maluku ini optimis meraih gelar juara usai persiapan intensif. SMA Negeri 1 Bau-Bau baru saja ditetapkan sebagai juara 1 regional 4. Regional ini mencakup seluruh wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku. Total peserta seleksi se-Indonesia mencapai lebih dari 4.000 tim. Mereka akan bersaing dengan 3 finalis regional lainnya. Pesaingnya adalah MAN Insan Cendikia Kota Batam perwakilan regional 1, SMA Kristen 1 Penabur perwakilan regional 2, dan MAN 2 Samarinda perwakilan regional 3. PLT Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau LM Syahril menyebut pencapaian ini adalah perjuangan luar biasa. Pembinaan dilakukan jauh lebih intensif setelah mereka dipastikan lolos ke final. Ia mengatakan keikutsertaan tahun ini adalah pertama bagi SMA Negeri 1 Bau-Bau sebagai finalis. Tahun sebelumnya mereka diundang sebagai pengamat karena dinilai sebagai salah satu peserta terbaik. LM Syahril mengatakan bukti persiapan matang terlihat di Regional 4. SMA Negeri 1 Bau-Bau sempat menempatkan 2 tim terbaiknya sebagai juara 1 dan juara 2. Namun aturan final regional hanya memperbolehkan 1 tim terbaik dari sekolah yang sama untuk maju. LM Syahril berpesan agar tim fokus pada kekuatan yang dimiliki diri sendiri. Mereka tidak perlu takut atau melihat kekuatan pesaing dari sekolah manapun. Ia selalu memberikan sugesti dan motivasi untuk menanamkan mental juara. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandara Betombari Bau-Bau memastikan kesiapannya menyambut Angkutan Nataru 2025-2026. Kesiapan Angkutan Nataru di Bandara Betombari ini setelah dilakukannya inspeksi dari kantor otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar. Produk UMKM Butonik binaan Bapas Bau-Bau masuk launch Bandara Betombari dan didorong mendapatkan sertifikasi halal. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Karlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.